Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok 10 akan membahas salah satu topik fundamental dalam teori bahasa dan automata, yaitu bagaimana mengkonversi sebuah NFA menjadi DFA yang ekuivalen. Kami akan membedah landasan teorinya secara mendalam dan mengaplikasikannya pada dua studi kasus yang berbeda. Mari kita mulai dari landasan teori. Mengapa kita perlu melakukan konversi ini? NFA dan DFA sebenarnya memiliki kekuatan ekspresif yang persis sama. Artinya, bahasa reguler apapun yang bisa dikenali oleh NFA pasti juga bisa dikenali oleh DFA. Perbedaannya adalah pada cara kerjanya. Di DFA, setiap langkah bersifat pasti. Jadi satu state dan satu input hanya akan mengarah ke tepat satu state tujuan. Sedangkan NFA, mesin bisa memiliki banyak cabang pilihan tujuan atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, selanjutnya untuk mengubah NFA yang bercabang-cabang ini menjadi DFA yang deterministik, kita perlu menggunakan metode yang disebut subset construction atau power set construction. Ide utamanya adalah kita membuat sebuah DFA baru yang menyimulasikan semua kemungkinan jalur NFA tersebut secara bersamaan. Jadi, state pada DFA yang baru ini bukanlah state tunggal, melainkan sebuah himpunan state yang berasal dari NFA. Jika NFA memiliki himpunan state key, maka DFA-nya akan mengeksplorasi kombinasi dari himpunan kuasa atau power set dari key. Langkah-langkah sistematisnya yaitu yang pertama, tentukan start state DFA. Start state DFA adalah himpunan yang berisi start state dari NFA. Jika terdapat transisi epsilon, start state DFA mencakup E-closure dari start state NFA. Yang kedua, lakukan transisi himpunan untuk setiap himpunan state sebagai state DFA baru dan setiap input, simbol, hitung, gabungan, atau union dari semua state tujuan di NFA. Yang ketiga, untuk formulanya seperti ini. Yang keempat yaitu tabel subset. Catat setiap himpunan state baru yang ditemukan di dalam tabel transisi subset. Ulangi langkah 2 untuk state baru tersebut sampai tidak ada lagi himpunan state baru yang terbentuk. Untuk yang terakhir yaitu tentukan final state DFA. Setiap himpunan state DFA yang mengandung setidaknya satu final state dari NFA akan menjadi final state pada DFA. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kasus pertama ini, kita akan membahas bagaimana cara mengubah sebuah NFA menjadi DFA. Nah, menggunakan metode subset contraction ini, kasus yang diambil adalah NFA yang menerima string dengan alfabet 0 dan juga 1, di mana string tersebut harus berakhir dengan 01. Oke, selanjutnya NFA ini dirancang untuk mengenali pola 01 di akhir string, di mana yang artinya sistem tidak berlangsung menerima saat menemukan 0, tetapi harus memastikan bahwa setelah 0 terdapat 1 di bagian akhir. Nah, pada NFA ini terdapat beberapa state yaitu Hi0, Hi1 dan juga Hi2, di mana Hi0 adalah start state dan juga Hi2 adalah final state atau state penerima. Lalu keunikan dari NFA adalah dia bisa menebak atau memilih lebih dari satu kemungkinan jalur dalam satu input. Jadi saat membaca input, NFA bisa berada di beberapa state sekaligus. Nah, karena itulah kita perlu mengubahnya menjadi DFA agar setiap input hanya memiliki satu jalur yang pasti. Oke, di sini kita mulai dari state awal DFA, yaitu A yang mempresentasikan himpunan Hi0. Nah, untuk input 0 dari Hi0 kita bisa ke Hi0 dan juga ke Hi1 sehingga terbentuk state baru yaitu B yang hasilnya Hi0 dan juga Hi1. Lalu
untuk input 1 di sini dari Hi0 hanya ke Hi0 sehingga tetap di state A. Selanjutnya kita evaluasi ke state B yang merupakan gabungan dari Hi0 dan juga Hi1. Untuk input 0 hasilnya tetap Hi0 dan juga Hi1 sehingga tetap di B. Lalu untuk input 1 hasilnya adalah gabungan dari Hi0 dan juga Hi2 sehingga terbentuk state baru yaitu C yang hasilnya Hi0 dan juga Hi2. Lalu kita ke state C di mana untuk input hasilnya yang 0 itu kembali ke B yang nantinya ada Hi0 dan juga Hi1, sedangkan untuk input 1 kembali ke A yaitu Hi0. Nah, karena di sini state C mengandung Hi2, maka state ini menjadi final state-nya. Nah, dengan demikian dari seluruh DFA yang terbentuk adalah A, B, dan juga C, dan proses subset contraction-nya selesai karena tidak ada state baru lagi yang muncul. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide kedua, yaitu ada tabel transisi DFA. Selanjutnya kita rangkum hasil dari proses sebelumnya ke dalam bentuk tabel transisi DFA agar lebih mudah dibaca dan juga dianalisis. Jadi pada tabel ini terdapat beberapa kolom yaitu state DFA, yaitu ada himpunan NFA input 0 dan input 1. Jadi state A merupakan start state yang mempresentasikan Hi0. Untuk state A di sini input 0 menuju ke B, input 1 kembali ke A. Lalu untuk di state B, input 0 itu tetap di B dan juga input 1 itu menuju ke C. Lalu untuk yang input C menuju ke B dan juga input 1 kembali ke A. Nah, state C itu merupakan final state karena di dalam himpunannya terdapat Hi2 yaitu state akhir dari NFA. Nah, dalam metode subset contraction ini setiap state DFA yang mengandung state final dari NFA otomatis menjadi final state juga. Jadi dengan tabel ini kita bisa melihat bahwa DFA yang terbentuk sudah di determine strict-nya. Jadi artinya setiap input hanya memiliki satu tujuan yang state-nya jelas. Jadi hal ini membuat DFA lebih mudah untuk diimplementasikan dibanding NFA. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari teman kita. Pada sesi ini, kita akan membedah studi kasus 2, yaitu tentang bagaimana mengonversi sebuah NFA menjadi DFA. Nah, kasus kita ini cukup menarik. Kita memiliki sebuah mesin NFA yang bertugas mengenali bahasa di mana stringnya itu mengandung substring AB di posisi manapun. Himpunan input yang kita gunakan adalah A dan B. Nah, tujuan utama kita ini adalah mengubah rancangan NFA ini menjadi DFA menggunakan metode subset construction agar mesin dapat bekerja secara lebih efisien. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk NFA awalnya. Nah, di layar sekarang terlihat desain NFA awal kita. Kita pahami dulu nih bagaimana mesin ini bekerja. Yang pertama, kita memiliki 3 state, yaitu S0, S1, dan S2. Start state berada di S0, dan final state ditandai dengan lingkaran ganda pada S2. Nah, mengapa sih ini disebut NFA? Perhatikan transisi pada state S0 nih. Jika mesin menerima input A, mesin memiliki dua pilihan. Ia bisa tetap looping di S0 atau berpindah ke S1. Sifat menebak atau transisi bercabang inilah yang menjadi ciri khas non-deterministic finite automation. Mesin ini akan terus berada di S0 sampai ia memutuskan untuk membaca pola A, lalu B untuk menuju ke S2. Begitu sampai di S2, apapun inputnya,
A atau B, mesin akan tetap di sana karena substring AB sudah berhasil ditemukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses inti, yaitu konstruksi tabel subset. Konsep dasarnya adalah DFA akan melacak semua kemungkinan state NFA secara bersamaan dalam bentuk himpunan. Kita beri nama state DFA dengan huruf kapital agar tidak tertukar. Nah, langkah pertamanya kita mulai dari state DFA. Kita sebut state X. State X ini isinya adalah start state dari NFA kita, yaitu himpunan S0. Nah, selanjutnya di langkah kedua, kita evaluasi nih transisi untuk state X-nya. Jika X mendapat input A dari gambar NFA sebelumnya, S0 kan bisa ke S0 atau ke S1. Maka kita buat state baru bernama Y yang berisi himpunan S0, S1. Jika X mendapat input B, S0 hanya berputar ke S0, jadi hasilnya adalah state X itu sendiri. Selanjutnya di langkah ketiga, kita kan udah punya state baru, yaitu Y. Kita harus mengevaluasinya juga. State Y ini berisi S0 dan S1. Untuk input A, kita gabungkan hasil S0 diberi A, dan S1 diberi A. Hasilnya tetap himpunan S0, S1, yaitu kembali ke state Y. Untuk input B, gabungan dari S0 diberi B dan S1 diberi B akan menghasilkan himpunan S0 dan S2. Ini adalah kombinasi state yang belum pernah ada, jadi kita beri nama state baru yaitu state Z. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perhitungannya. Tadi, kita menemukan state baru Z yang berisi S0 dan S2. Nah, ini catatan penting nih. Karena di dalam himpunan Z terdapat S2 yang merupakan final state di NFA awal, maka state Z ini otomatis akan menjadi final state pada DFA nanti. Selanjutnya, kita evaluasi nih state Z-nya, S0 dan S2. Jika diberi input A, gabungan transisinya akan menghasilkan himpunan S0, S1, dan S2. Ini state baru lagi, kita sebut state W. Nah, jika diberi input B, gabungan transisinya menghasilkan himpunan S0 dan S2, yang mana adalah state Z itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir nih, kita evaluasi state W-nya, yaitu himpunannya S0, S1, dan S2. Sama seperti Z, W ini juga akan menjadi final state karena mengandung S2. Jika W mendapat input A, hasil gabungannya tetap S0, S1, dan S2 alias kembali ke W. Jika W ini mendapat input B, hasil gabungannya adalah S0, S2 alias pergi ke state Z. Karena tidak ada lagi himpunan state baru yang terbentuk, perhitungan matematis kita selesai di sini. Selanjutnya, tabel transisi DFA. Untuk mempermudah melihat alur mesinnya, seluruh perhitungan matematis tadi kita rangkum ke dalam tabel transisi DFA ini. Cara membaca tabel ini sangat mudah. Di kolom paling kiri ini adalah state DFA kita X, Y, Z, W. Di sebelahnya adalah himpunan asal NFA-nya. Dan dua kolom di kanan adalah state tujuan. Nah, contohnya nih, jika kita berada di state X dan mendapat input A, kita pindah ke state Y. Jika mendapat input B, kita tetap di state X. Nah, tabel inilah yang menjadi cetak biru kita untuk menggambar diagram DFA final. Selanjutnya, ini adalah hasil ekuivalensi DFA. Nah, mari kita perhatikan nih strukturnya. Kita mulai dari state X. Nah, sesuai aturan sebelumnya, state Z dan W kan kita beri garis lingkaran ganda karena keduanya adalah final state. Bisa dilihat di sini, tidak ada lagi kan transisi yang ambigu atau bercabang. Setiap state X, Y, Z maupun W hanya memiliki tepat satu anak panah keluar untuk input A dan satu anak panah keluar untuk input B. Nah, inilah yang disebut deterministik. Nah, sebelum kita mengakhiri pemaparan materi ini, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama, kita telah memahami bahwa ekuivalensi dalam teori otomata berarti kedua mesin, baik NFA maupun DFA, mampu menerima bahasa yang sama. Meskipun NFA memiliki fleksibilitas dalam transisinya, DFA
juga tetap dapat menyimulasikan perilaku NFA tersebut melalui metode konstruksi subset. Yang kedua, melalui proses pembuatan tabel subset yang telah kita bedah di 2 studi kasus tadi, kita melihat bahwa setiap state pada DFA sebenarnya mencatat semua kemungkinan posisi atau state yang mungkin ditempati oleh NFA setelah membaca input tertentu. Hal ini membuktikan bahwa kelas bahasa yang diterima oleh NFA akan selalu dapat diterima oleh DFA yang di equivalence. Yang terakhir, perlu kita ingat bahwa meskipun secara visual DFA mungkin terlihat memiliki jumlah state yang lebih banyak, sifat deterministiknya membuat DFA jauh lebih efisien dan stabil saat diimplementasikan ke dalam kode program atau perangkat lunak, perangkat keras. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai materi equivalence NFA menjadi DFA beserta penggunaan tabel subset. Kami harap penjelasan mendetail dan studi kasus yang kami sajikan dapat memberikan pemahaman baru bagi teman-teman semua mengenai kekuatan dan struktur dari finite automata. Terima kasih, sampai jumpa.